Selamat datang di Solim Channel. Semoga tayangan ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu Islam Anda. Sahabat yang beriman, Surah Ar-Rahman dari ayat 1-4. Surah Ar-Rahman di mana yang dimulai dengan menyebut nama Allah, yang dimana sebuah kesempurnaan kasih sayang Allah dan menunjukkan kekuasaannya di bumi ini dengan penuh keindahannya yang dihuni berbagai kehidupan hewan, tumbuhan, sekumpulan manusia yang kafir dan yang ingkar kepada Allah, yang dimana diberikan kesempatan untuk hidup dan bertaubat. Dan mereka pun diberikan makanan, bernafas dan minuman dari rezeki yang diberikan Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dan memohon agar di tanah suci, hanya ada umat manusia yang beriman yang diberikan rezeki Allah. Akan tetapi dengan sifat Rahman-Nya menerangkan kesenangan dan keindahan yang ada di dunia juga akan diberikan kepada orang-orang kafir, sebagaimana Allah berfirman. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antarakan mereka kepada Allah." Dan hari kemudian, Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Bersamaan dengan Ar-Rahman yaitu Ar-Rahim, yang dimana mencurahkan semua kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Semua kasih sayang manusia rasanya tak akan ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Akan tetapi itu hanya sebagian kecil saja sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah yang ada di bumi. Bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan 100 bagian rahmat, maka dia menahan di sisinya yang 99 bagian. Sedangkan yang satu bagian dia turunkan ke bumi, maka dari yang satu bagian itulah para makhluk saling berkasih sayang, sehingga seekor binatang mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya." Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Allah sudah memperlihatkan salah satu sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, rasa syukur akan nikmat Al-Quran bagaimana berinteraksi dengannya, entah itu dengan membacanya setiap hari maupun dengan wirid, dan selanjutnya selalu berusaha untuk menghayati dan memahami apa yang ada di dalamnya, dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Umat manusia yang selalu dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan suatu gelar yang sangat istimewa, dan kedekatan dengan Allah akan mendapatkan suatu kemuliaan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Dan juga umat manusia akan mendapatkan suatu sanjungan di hadapan Allah dan para malaikat. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia menceritakan, "Aku pernah berkata pada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.' Rasulullah bersabda, 'Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan.' Aku berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, tambahkan wasiat untukku.' Rasulullah pun bersabda, 'Hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nur cahaya bagimu di muka bumi dan bekal yang disimpan di langit.' Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ketika umat manusia sibuk membaca Al-Quran hingga membuat ia lupa akan berdoa dan memohon kepada Allah, umat manusia akan diberikan semua yang ia butuhkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, "Barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta." Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Quran menjadi penyembuh atau penawar, dan juga sebagai obat dari segala penyakit, entah itu psikis, depresi dan hal lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Dan apakah manusia masih saja lalai terhadap Al-Quran?
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah merupakan tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia dan jin, dan ibadah memiliki berbagai nilai dan makna, banyak aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itulah Ibnu Imam Taimiyah mengatakan diridhoi dan dicintai Allah dapat mencakup berbagai hal baik itu lahir maupun batin. Ibadah tidak hanya puasa, zakat, salat, haji. Akan tetapi selalu menjaga silaturahmi antara saudara, sopan kepada orang tua, baik kepada hewan, selalu jujur, mencari rezeki yang halal, dan lain sebagainya, dan itu semua merupakan nilai ibadah. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang sangat besar adalah dicatatnya orang-orang yang konsisten menghafal serta mengamalkan Al-Quran sebagai ahlullah, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda.